Dan pagi ini, pemirsa, Dr. Gigi Rohmi akan bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan atau tepatnya calon Dr. Gigi Rohmi ya. Iya, nah informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Soza Utapea langsung dari kantor staf Presiden Jakarta. Soza, apa agenda dari Rohmi yang ingin bertemu dengan Muldoko ini? Ya, Marvin dan Maria, benar sekali hari ini Dr. Gigi Rohmi akan berjumpa dengan Kepala Staf Presiden Muldoko di kantor Staf Presiden di dalam kawasan Istana Negara. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Gigi Rohmi dan juga kuasa hukumnya Pak Wendra, di mana sesaat lagi ini akan melakukan pertemuan. Tapi kita berbincang dulu dengan Dr. Rohmi terkait apa yang akan dibicarakan hari ini bersama dengan Pak Muldoko. Selamat pagi Dr. Rohmi, mungkin boleh bisa ceritakan kemarin juga sudah melakukan pertemuan sebelumnya dengan Pak Mendagri, Pak Cahyokumolo. Apa nih hasil pertemuan dengan Pak Mendagri yang disampaikan Pak Mendagri kepada Dr. Rohmi? Ya, selamat pagi Mbak. Ya, kemarin kita sudah bertemu dengan Bapak Mendagri. Alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Bapak. Terima kasih Bapak. Dia memberikan berupa dukungan untuk bisa pemulihan hak-hak kami kembali dipulihkan seperti sedia kala. Pertemuan hari ini ke KSP ya seperti harapan yang sama, yaitu pemulihan hak-hak Ami sebagai penyandang, sebagai perempuan penyandang disabilitas, dan di balik ini juga untuk teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa mudah mengakses mencari pekerjaan, pendidikan sesuai dengan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 dan 2016 di tahun 2016. Ya, mungkin ini bagian dari implementasi dari undang-undang tersebut yang tidak berjalan dengan optimal mungkin ya. Dr. Rohmi, dari informasi yang kami himpun dan kita ketahui bersama-sama bahwa Dr. Rohmi ini mendapat peringkat pertama dalam seleksi CPNS di Kabupaten Solok untuk Dr. Gigi sendiri. Namun ternyata keputusan ini dianulir oleh Bupati Solok sendiri, dan ada informasi yang juga kami terima bahwa Dr. Rohmi dan juga keluarga ataupun teman-teman mensinyalir adanya kecurangan dalam proses seleksi tersebut. Tanggapan Dr. Rohmi sendiri menanggapi adanya kabar ini, ataupun bagaimana sih Dok sebenarnya ceritanya? Iya, Ami, ini merupakan tindakan Panselda yang itu sewenang-wenang ya, karena di sini Panselda mengambil pedoman dari Kementerian Kesehatan yang telah melakukan konsultasi ya Kementerian Kesehatan ke Kemenpan RB. Kemarin saya dan tim juga sempat berkunjung ke Kemenkes meminta keterangan dari Bapak Kusman dari BPSDM Kemenkes tentang surat yang dijadikan pedoman oleh Panselda. Dan itu sebenarnya Kemenkes cuma memberikan berupa pernyataan-pernyataan yang sudah sesuai, tetapi kenapa ada juga yang menguntungkan Ami di situ di poin ketiga, yang mana dengan kondisi seperti Ami apabila kelemahan ini tidak mengganggu untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang dokter gigi, kelulusan Ami bisa dilanjutkan. Nah, kenapa tiba-tiba Panselda tidak mengambil poin yang ada poin-poin yang bisa merugikan Ami sehingga berkas Ami tidak diusulkan dan berkas Ami tidak dikirim gitu. Harusnya kan harus lebih bijak lagi mengambil keputusan gitu. Dr. Rohmi, kita mengetahui bahwa Presiden kita Pak Joko Widodo ini memiliki perhatian khusus terhadap kaum disabilitas, dan jika bisa berbicara dengan Pak Joko Widodo sendiri, apa yang ingin Dr. Rohmi sampaikan ataupun harapan yang ingin Dr. Rohmi suarakan terhadap kasus Dr. Rohmi dan juga mungkin teman-teman seperjuangan dan juga senasib dengan Dr. Rohmi? Iya, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, saya memohon keadilan Bapak, memohon bantuan Bapak atas permasalahan saya, yaitu pemenuhan hak-hak saya sebagai perempuan penyandang disabilitas yang mana telah lulus tes CPNS tahun 2018 di pemerintah Kabupaten Solok Selatan, tiba-tiba dianulir dan kelulusan pembatalan saya dikeluarkan. Saya memohon kepada Bapak
Dan ini buat juga teman-teman di penyandang disabilitas, kita mampu berkarya, bekerja, menjadi abdi negara, walaupun kami kekurangan keterbatasan fisik, tetapi kami mampu membuktikan itu semua. Bapak Presiden yang saya hormati, berilah hak-hak kami, bantulah kami Bapak untuk mendapatkan layaknya, mendapatkan pekerjaan, hak-hak untuk mendapatkan pendidikan lainnya. Itu saja. Dokter Romi mungkin boleh kan bagi sedikit semangat yang Dokter Romi ingin bagikan mungkin untuk teman-teman yang memiliki nasib dengan Dokter Romi. Semangat apa sih yang ingin dokter bagikan untuk semangat positif mungkin agar teman sama-sama semangat? Iya, semangat yang pertama, walaupun kita disability, kita mampu, kita bisa bersaing, berkompetisi dengan teman-teman yang mempunyai fisik yang lebih baik dari kita. Kita buktikan itu, kita bisa, kita mampu, kita bersama-sama kita bisa. Iya. Sekarang kita akan berbicara dengan kuasa hukum Pak Wendra sendiri. Pak Wendra mungkin boleh ceritakan secara detail ataupun secara langsung apa saja tahapan hukum ataupun upaya hukum yang dilakukan untuk dapat membantu Dr. Romi dalam menyelesaikan kasusnya. Ya, sejak keluarnya SK pembatalan kelulusan pada 18 Maret, sebenarnya kita sudah membuka jalur dialog komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar proses ini dapat diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan. Tapi proses yang dialog yang kita coba bangun tidak berujung kepada proses perubahan sebagaimana yang kita inginkan, sehingga akhirnya tim kuasa hukum memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Nah, kita juga sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian, juga telah melaporkan kasus ini ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga sudah merespon kasus ini dengan bersurat kepada pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang pada intinya meminta Bupati untuk membatalkan SK pembatalan kelulusan. Sejak Selasa kemarin kami sudah ada di sini untuk mengunjungi beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Sosial, lalu ada Kemenpan RB, lalu terakhir ke Kemendagri di kemarin, dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan adanya support terhadap Dr. Gigi Romi yang saat ini mendapat diskriminasi. Dalam proses ini, beberapa kementerian menyatakan support dan dukungan terhadap Dr. Gigi Romi, dan itu juga dibuktikan dengan adanya wacana untuk memunculkan solusi dari Kemendagri, Kemenpan RB untuk memfasilitasi proses penyelesaian ini dengan membuka formasi baru untuk Dr. Gigi Romi. Namun proses itu masih kita lihat seperti apa prosesnya. Di samping itu sebenarnya kita tetap mempersiapkan proses litigasi supaya nanti kalau seandainya proses di kementerian ternyata tidak memberikan hasil positif terhadap Dr. Gigi Romi, kita masih punya upaya terakhir di Petun. Oke, baik. Terima kasih Pak Wendra untuk keterangannya, Dr. Romi untuk waktunya. Pemirsa, tentu kita berharap bahwa upaya yang dilakukan oleh Dr. Romi dan juga kuasa hukumnya dapat berbuah manis dan Dr. Romi mendapatkan haknya sebagai CPNS, dan ini tentunya menjadi cerminan bagi para perempuan lain di sana yang memiliki nasib sesama dengan Dr. Romi. Demikian kembali ke Anda, Marvin dan juga Maria. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo menyatakan Romi pantas menjadi CPNS dokter gigi selama Romi dapat menjalani profesinya secara fisik. Menteri Cahyo terus menjalin komunikasi dengan Menpan RB terkait dengan kasus Romi agar tahun ini Romi dapat menerima sertifikat kelulusan CPNS. Monitor ya, dengan Kemenpan RB monitor, kami juga minta pada gubernur untuk proaktif supaya yang bersangkutan bisa masuk rekrutmen PNS tahun 2018 ini, tidak ada pengecualian, toh nilainya bagus, toh yang bersangkutan walaupun penyandang disabilitas tapi masih bisa berfungsi melaksanakan tugas-tugas yang menjadi peran dan tanggung jawab. Dokter gigi kan yang penting dia mata, tangan bisa kerja, dan itu sudah memenuhi persyaratannya. Kami memonitor supaya segera memfollow up ini, dijanjikan. Akan bisa tahun ini? Ya, tahun ini. Ya. Tapi kan keputusan kan tidak ada pada saya. Kami komunikasi, yang penting komunikasi dengan Soloknya,
kita mengejar Solonya, kita meminta pada Gubernur Sumbar yang sudah proaktif, Gubernur Sumbar untuk terus menindaklanjuti.